Pada section kali ini kita akan melihat suatu spesies aktif yang lain selain dari karbokation, jadi itu ada juga karbanion. Nah, jadi apa itu karbanion? Karbanion itu adalah suatu anion. Jadi kalau kita lihat dari namanya tadi karbokation. Jadi artinya C yang bermuatan positif. Jadi kalau karbanion itu adalah karbon yang bermuatan negatif. Nah, jadi bagaimana caranya karbon bisa bermuatan negatif? Kalau mengingat pada cerita di section sebelumnya tentang karbokation, jadi kita punya suatu C yang tangannya 4, kemudian si C tersebut kehilangan satu buah tangannya, jadi tangannya tinggal 3, tetapi kehilangan tangan itu sekalian dengan elektronnya, makanya dia bermuatan positif. Nah, kalau karbanion itu kebalikannya, jadi dia punya 4 tangan, kemudian si tangannya itu hilang, tapi bukan berarti elektronnya ikut, malah elektronnya ada kelebihan 1 elektron lagi. Jadi si karbon atomnya punya sepasang elektron yang tidak terpakai untuk berikatan, sehingga bisa dibilang atom karbonnya itu punya 5 elektron terluarnya. Jadi 3 dipakai berikatan, ada sepasang yang tidak dipakai berikatan. Ini menyebabkan si karbanion itu dia punya muatan negatif. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Kalau tadi mengingat yang karbokation itu ketika dia kehilangan satu ikatan beserta satu elektron dan bermuatan positif, itu bentuknya menjadi planar sp2. Nah, kalau dia ketambahan satu buah elektron si karbonnya, kemudian jadi bermuatan negatif yang kita kenal dengan karbanion ini, ternyata si pasangan elektron bebas ini membutuhkan space yang lebih besar. Jadi bentuknya tidak akan planar, tapi bentuknya justru menjadi trigonal piramida. Jadi di pasangan elektron bebas ini akan membutuhkan space yang lebih besar dibandingkan dengan C dengan 3 tangan lainnya, sehingga bentuknya tidak planar atau bentuk suatu piramida. Nah, jadi secara umum karbanion ini sering juga disebut sebagai konjugasi basa dari suatu karbonik asid, jadi suatu asam. Kemudian ini lepas, maka dia disebut sebagai basa konjugasinya. Nah, kapan kita menemukan karbanion? Nah, jadi karbanion ini juga suatu spesies yang reaktif. Nah, tapi kalau karbanion nanti kita akan temukan ketika kita belajar tentang reaksi eliminasi, khususnya untuk tipe yang S1CB. Jadi apa itu S1CB? Itu akan kita pelajari berikutnya. Jadi ini hanya informasi awal untuk mengenalkan bahwa ada spesies yang namanya karbanion. Kemudian bisa juga kita temukan karbanion ketika kita mempelajari tentang reaksi Grignard. Jadi nanti reaksi Grignard itu ada contohnya di slide berikutnya. Untuk reaksi Grignard itu akan melibatkan suatu karbanion. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, jadi ini adalah gambarannya. Jadi kalau masih ingat sama seperti yang tadi, kita punya C, kita punya 3 tangan. Kalau pada karbokation, ya sudah, tangannya hanya 3, kemudian elektronnya pun tidak ada. Jadi satu buah elektron itu juga ikut hilang, makanya dia bermuatan positif dan bentuknya menjadi planar. Nah, pada karbanion itu tangannya hanya 3, kemudian yang satu itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan 3 tangannya, jadi digambarkan seperti ini, dan ini menyebabkan muatannya negatif. Lalu bentuk ini adalah tidak simetris, jadi bentuknya piramida segitiga. Ini bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini. Jadi orientasi dari si pasangan elektron bebasnya itu adalah kondisinya tertentu, apakah dia di posisi atas atau di posisi bawah, tapi bentuknya tidak planar. Nah, bagaimana dengan stabilitas dari karbanion sendiri? Jadi sama seperti sebelumnya, karbanion punya 3 tangan, kita bisa melihat jumlah R-nya atau selain hidrogen itu adalah dari 3, 2, 1 atau tidak ada. Jadi sama untuk penamaan sama seperti pada karbokation, jadi tersier, sekunder, primer, dan hanya metil. Nah, kemudian dari urutan ini ternyata untuk
karbanion, yang paling stabil justru yang ini, yang tidak mengandung atom karbonnya. Semakin banyak atom karbon yang terikat, maka dia akan semakin tidak stabil untuk si karbanion. Nah, jadi hati-hati kalau membandingkan dengan karbokation itu terbalik. Jadi kalau tadi kita belajar untuk karbokation justru semakin banyak R-nya atau dia tersier, strukturnya itu dia semakin stabil. Jadi hati-hati tertukar antara karbokation dan karbanion. Nah, jadi ini adalah pembentukan reagen Grignard. Jadi di mana tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa untuk pembentukan reagen Grignard itu memang melibatkan pembentukan suatu karbanion. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum reaksinya itu adalah yang bawah ini. Jadi biasanya kita punya suatu alkil halida, kemudian direaksikan dengan Mg atau Li, nanti si Mg atau Li tersebut itu bisa masuk seperti ini. Nah, nanti ini yang akan digunakan untuk reaksi berikutnya. Jadi biasanya reagen Grignard ini digunakan pada suatu reaksi ketika kita ingin menambahkan suatu rantai karbon. Jadi nanti si rantai karbon yang di sebelah Mg ini tidak harus CH3, bisa apa saja, bisa rantai panjang. Ini akan masuk atau mensubstitusi untuk ke reagen yang lain. Jadi reaktannya apa yang akan direaksikan dengan si reagen Grignard ini apa, nanti rantai karbonnya ini akan masuk ke reaktan tersebut. Nah, jadi bagaimana cara prosesnya, bagaimana si Mg ini bisa masuk ke dalam sini. Nah, jadi sebetulnya ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi reaksinya itu adalah reaksi redox. Jadi kita tahu bahwa untuk Mg sendiri yang paling mudah, Mg itu kan ionnya adalah Mg2+. Jadi sebetulnya Mg2+ ini akan berasal dari Mg2+ ditambah 2 elektron. Ketika si Mg2+ ini menerima 2 elektron, dia akan berubah menjadi Mg, jadi yang seperti ini. Nah, artinya untuk partnernya yaitu si alkyl halogen ini akan direaksikan dengan 2 elektron. Jadi untuk menstabilkan si 2 elektron ini. Nah, kita tahu bahwa tadi ketika kita membahas si karbokation, untuk alkyl halida yang seperti ini, maka Br-nya akan lepas menjadi Br-. Untuk CH3-nya sendiri, CH3-nya kan menjadi CH3+. Karena satu buah elektron itu akan dibawa oleh si Br. Nah, CH3 yang plus itu akan bereaksi dengan 2 buah elektron. Jadi C-nya tidak punya elektron, jadi hanya 3, dan berikatan dengan H. Ketika ketambahan 2 elektron, maka si C ini menjadi punya sepasang elektron yang tidak dipakai berikatan, karena Br- tadi sudah lepas juga. Nah, CH3- inilah yang disebut sebagai karbanion. Jadi ini adalah karbanion, kemudian ada Br, ada Mg2+. Nah, memang dituliskannya seperti ini. Nah, tapi pada kenyataannya, pada kondisi di dalam larutan, itu kan kita punyanya hanya ion-ion seperti ini. Nah, nanti CH3- ini, karena ini sudah bermuatan negatif, sekarang dia sudah berubah menjadi karbanion. Ini adalah suatu spesies yang reaktif. Jadi spesies-spesies ini spesies reaktif, dia tidak stabil, walaupun CH3 ini adalah karbanion yang tingkat kestabilannya paling baik ya, di antara yang lain tadi. Tipikalnya misalnya primer, sekunder, tersier. Nah, CH3- ini merupakan tipe karbanion yang paling stabil, tapi tetap saja yang paling stabil pun sebetulnya dia sangat reaktif. Jadi dia tidak stabil dibandingkan dengan spesies yang lainnya. Nah, jadi ketika CH3- ini akan ketemu dengan reaktan yang lain yang tentunya sifatnya adalah positif, maka CH3 ini akan bereaksi dengan reaktan tersebut. Nah, ini adalah contoh yang lain bagaimana terkait dengan CH asiditas. Jadi pada suatu reaksi kimia seringkali disebutkan ketika kita belajar tentang mekanisme reaksi, misalkan ada yang disebut dengan CH asiditas. Nah, apa itu CH asiditas? Itu adalah C yang sifatnya itu asam memang dari namanya. Nah, kenapa disebut CH asiditas? Jadi biasanya cara mengingatnya adalah CH asiditas itu biasanya ada di sebelah karbonil.
Jadi misalnya kita punya aldehid, kita punya keton, atau asam karboksilat, atau ester, itu kan pada strukturnya itu punya CO rangkap. Kalau aldehid itu adalah C double bond, kemudian seperti ini C double bond O, kemudian pinggirnya adalah hidrogen, akan menjadi suatu aldehid. Kemudian kalau di pinggir sininya itu adalah suatu rantai, selain hidrogen maka kita bilang sebagai keton. Kalau asam karboksilat di sebelah sininya itu adalah OH. Lalu untuk ester di sininya adalah OR. Nah, ini adalah contohnya adalah suatu senyawa keton. Nah, di mana yang disebut sebagai CH asiditas itu adalah C di sebelah rantai karbonilnya. Jadi C yang ini pun sama sebetulnya. Pada contoh ini di keton, sebetulnya C yang ini pun sama, dia punya sifat keasaman. Nah, jadi bagaimana caranya untuk C yang berada di sebelah karbonil, sebetulnya C yang seperti ini punya kemampuan untuk melepaskan satu buah hidrogen ya. Makanya dia disebut sebagai CH yang sifatnya asam karena dia dapat melepaskan satu buah hidrogen ya. C-nya nanti bersifat sebagai asam. Ketika C ini melepaskan satu buah hidrogennya, maka dia akan bermuatan negatif. Jadi H-nya ini akan lepas sebagai H+, makanya dia disebut suatu asam. Nah, jadi ini reaksinya ketika H-nya lepas, maka akan membentuk suatu ion negatif, jadi di sini adalah karbanion. Nah, lalu karbanion ini bisa beresonansi, jadi sama seperti kita membahas karbokation tadi, bisa terjadi resonansi ketika di sebelahnya itu merupakan C yang punya ikatan rangkap. Nah, jadi bagaimana cara menstabilkannya itu adalah ketika negatif maka dia membentuk suatu ikatan di sini tangannya menjadi lebih, maka dia akan membuka, jadi muatan negatifnya akan pindah ke atom karbon. Atau ini contoh lain pada asam karboksilat juga sama, asam karboksilat ketika dia melepaskan H+-nya, jadi itu adalah sisanya adalah O-, O-nya pun akan bisa membentuk suatu resonansi seperti ini. Jadi elektronnya akan pindah ke sini untuk suatu ikatan baru. C di sini itu tangannya menjadi kelebihan satu, kemudian terbuka ke atas. Jadi cara penggambaran itu menggunakan panah-panah itu adalah menggambarkan pergerakan dari si elektron. Tadi kan muatan negatif, sebetulnya ini adalah isinya elektron. Jadi mengingatkan kembali cara menggambarnya itu adalah si pasangan elektron bebas ini yang punya elektron, panahnya ujungnya dari sini, kemudian kita berikan panah. Ini untuk menggambarkan terjadinya pembentukan ikatan baru, hasilnya seperti ini. Kemudian dia terbuka ke atas, dia menjadi O-. Kalau mau digambarkan ini muatan minusnya kembali lagi ke sini, kemudian ini kembali lagi akan menjadi produk yang di tengah. Jadi ini adalah cara menggambarkan pergerakan dari elektron, sekaligus menjelaskan bagaimana reaksi yang terjadi itu melibatkan suatu karbanion.